Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah. Saya mahasiswa dari IAIN Kudus Prodi Tadris IPA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia yang terdapat pada kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Lalu 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama mengalami nutrisi, dan yang kedua struktur dan fungsi sistem pencernaan, yang ketiga gangguan dan upaya pencegahannya. Nah, nutrisi itu sendiri merupakan zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan maupun organ. Jenis-jenis nutrisi itu ada banyak sekali. Nah, diantaranya ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan senyawa yang tersusun atas unsur C, H, dan O. Fungsinya sebagai sumber utama energi bagi tubuh. Nah, lalu terdapat 3 jenis karbohidrat. Yang pertama ada gula, pati, dan serat. Lalu yang kedua lemak. Nah, fungsi lemak itu merupakan penghasil energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K sebagai bantalan lemak, sebagai komponen membran sel, dan garam empedu. Lalu berdasarkan struktur kimianya, lemak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lemak jenuh, dan yang kedua ada lemak tak jenuh. Lemak jenuh itu lebih padat pada suhu kamar, contohnya daging, susu, keju, minyak kelapa. Lalu lemak tak jenuh itu lebih cair pada suhu kamar, contohnya seperti minyak putih. Lalu nutrisi yang lain yaitu protein, fungsinya sebagai penghasil energi, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan, serta bahan pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Lalu protein itu dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, protein yang berasal dari hewan itu disebut protein hewani, dan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Nah, bahan makanan yang mengandung protein hewani bisa daging, ikan, telur, susu, dan keju. Lalu bahan makanan yang mengandung protein nabati bisa dari kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Lalu nutrisi yang lain ada vitamin. Nah, vitamin ini sangat dibutuhkan ya untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Nah, vitamin dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B dan vitamin C. Lalu vitamin yang tak larut dalam lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Lalu yang selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini sangat penting dibutuhkan ya bagi tubuh kita. Nah, tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya ada kalium, ada fosfor, ada kalium, ada nutrisi, ada besi, lalu ada seng. Lalu mineral berfungsi sebagai proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia dalam tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Lalu ada air. Nah, pasti air itu sangat penting ya bagi tubuh kita, karena kita itu sulit menahan haus, karena sel-sel tubuh itu membutuhkan air untuk beraktivitas. Nah, sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Nah, air ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lainnya, dan tentunya membantu proses pencernaan makanan. Sudah kita bahas mengenai nutrisi, lalu kita lanjut mengenai struktur dan fungsi organ ya. Nah, pencernaan manusia itu melalui 2 proses. Nah, yang pertama ada secara mekanik, yang kedua ada secara kimiawi. Secara mekanik itu berarti mengunyah, meremas-remas, dan menekan. Lalu yang secara kimiawi menggunakan enzim untuk menghancurkan ikatan-ikatan kompleks pada makanan. Nah,
Lalu secara mekanik ini ada beberapa tahapan atau urutan proses, yaitu yang pertama dari mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Nah, kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi organ pencernaan ya. Yang pertama ada mulut. Dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanis itu terjadi saat mengunyah makanan, dan pencernaan kimiawi yaitu enzim betialin memecah molekul amilum menjadi molekul makrosa. Lalu kelenjar air liur kita itu atau yang biasa kita sebut sebagai saliva itu mengandung mukosa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim betialin ya. Lalu kerongkongan. Nah, dari rongga mulut makanan berbentuk bulus masuk ke faring. Nah, faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, pangkal faring terdapat epiglotis atau katup pernafasan. Nah, itu untuk menutup ujung saluran pernafasan agar bolus tidak masuk ke saluran pernafasan. Lalu faring bolus menuju ke esofagus dan terjadi gerak peristaltik atau gerakan meremas-remas. Nah, mendorong bolus masuk ke lambung. Hal ini terjadi pencernaan secara mekanik. Lalu organ selanjutnya yaitu ada lambung. Nah, pada lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanisnya itu otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, dan pencernaan kimiawinya bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung itu juga mengandung HCl atau asam klorida, lalu enzim lalu ada usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3. Ada usus gigi jari, ada usus tengah, dan ada usus penyerapan. Nah, pada duodenum ini terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas ya. Lalu getah pankreas itu sendiri mengandung 3 macam enzim, yaitu ada enzim lipase, enzim amilase, lalu yang ketiga ada enzim tripsin. Lalu usus halus juga pada getah empedunya itu dihasilkan dari hati yang mengemulsi lemak. Nah, pencernaan terakhir di jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Nah, penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut di dalam air, lalu asam amino dan mineral itu diserap di usus dan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu usus besar atau biasa kita sebut kolon itu terdiri dari 4 macam, yaitu ada kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, yang ketiga ada kolon descendens atau menurun, dan yang keempat ada anus. Fungsi usus besar itu sendiri untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan, membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan beserta gas-gas akan dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya ada organ tambahan ya pada sistem pencernaan, itu ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Lalu fungsi hati itu sendiri untuk menetralisir racun, organ penyimpan Fe atau besi, dan vitamin A, D, E, K, dan B12, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, mengeluarkan getah empedu. Lalu kantong empedu itu fungsinya untuk menyimpan getah empedu yang dihasilkan dari hati. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus, berperan dalam mengemulsi lemak. Lalu yang ketiga ada pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Lalu kita akan membahas mengenai gangguan sistem pencernaan serta upaya untuk mencegahnya. Nah, gangguan-gangguan sistem pencernaan itu ada banyak sekali. Di antaranya ada obesitas, ada karies gigi atau gigi berlubang, lalu ada MAH atau gastritis. Nah, lalu ada
hepatitis, lalu diare, dan konstipasi. Nah, upaya-upaya untuk mencegah hal-hal ini dapat dilakukan dengan cara berolahraga, mengatur pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi dan banyak mengandung serat ya. Lalu dapat memerhatikan kesehatan gigi juga, makan dengan teratur, makan secukupnya, menghindari makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, kopi, menghindari stres. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.